Selamat datang di Halima Munawir Podcast, sebuah podcast yang membahas isu-isu terkini, mengangkat berita-berita yang paling viral sama emak kita yang kita cintai, Mak Halima Munawir. Selamat bertemu kembali, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Sehat selalu, Mak ya. Alhamdulillah, berkat doa semuanya. Amin. Dan juga rekan saya yang kita sangat sayangi dan juga sangat kita cintai. Yang sekarang Dia ketawa dibilang dicintai. menjadi bandar baju-baju bola ya, Mas Raden Budi Praitno. Selamat bertemu kembali, Mas. Mumpung lagi event nih, jadi siapa tahu ada yang cari-cari jersey. Lumayan ya. Dan jangan lupa ada David Maradona Show yang sebagai ketua asosiasi pedagang cilok di Jakarta. Ya. Betul. Terima kasih ya sudah meramaikan komen-komen kita. Dan juga ada banyak pemenang, nanti kita seleksi. Dan rencana Instagram Halima Munawir Podcast akan di launching. Dan di situ akan pengumuman pemenangnya tuh, Mak. Oke, siap. Oke, sebelumnya kita akan mendengarkan karya. Nanti kita undang semua ya. Terus Yang hadir, yang menang. ajak ke sini ya. Iya. Mantap. Silakan, Mak, karyanya, Mak. Oke, selamat sore. Mungkin saya akan membacakan salah satu puisi yang memang ada itu akan terjadi untuk mengingatkan kita semua. Terutama nanti nih orang yang akan dibahas. Waduh, tegang nih kayaknya. Barzah perantara menuju padang mahsyar. Di bawah tumpukan tanah, tiap detik ribu bahkan beratus suara penyesalan berteriak, menjerit dan merintih. Adakah bahasa kalbu? Ada yang esa kuasa kala di bawah langit dengan gemilang nikmat harta. Apakah empati berkata dalam bahasa cinta untuk para nestapa kerja? Empat nantian pastian yaumul mizan, menentu masuk dalam firdaus, minum air telaga Kausar, atau jatuh neraka ketujuh. Duren Sawit 2024. Mantap. Itu inti dari tulisan itu tuh apa tuh, Mak, dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita diingatkan bahwa di dunia ini adalah sementara. Kita nanti ada dunia barzah dan ada dunia mahsyar. Gue nanti ini lagi nih. Inti dari Iya. tulisan itu apa, Mak? Enggak, intinya bahwa kita hidup di dunia ini sementara dan kita harus mengingat bahwa kelakuan kita harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan di alam barzah nanti. Di alam mahsyar nanti kita akan dikumpulkan di suatu tempat ya. Seluruh manusia. Nah, itu nanti sebelum ke alam barzah akan ditelanjangin kita semua, dan setiap tubuh kita ini, Waduh. tangan, mata, mulut, rambut, semua akan mempertanggungjawabkan atau akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Tuhan. Waduh. Jadi serem banget tuh si Taufik itu ya. Dia luar biasa banget ya, dia luar biasanya bukan luar biasa ini ya. Jam. Kejamnya luar Sadis. biasa. Sadis. Waduh, itu berapa kuadrat? Iya, jadi ini saya Masih pengen nonjok nih kalau dia ya, ada tuh. Mungkin Mak kita marah karena Mak kita punya anak perempuan ya. Bisa. Ya, betul. Saya juga punya kakak perempuan. Kalau melihat wujud kakak saya seperti itu sih benar-benar gila sih itu kelakuannya. Jam sekali. Dia melebihi PKI ya. Iya lagi. Melebihi PKI banget dia. Dia bayangin, itu kan dia kan
kekasihnya gitu Kasihnya loh. betul. Orang yang dicintai dan selama ini mereka memadu kasih. Nah, itu bisa-bisanya gitu, itu mata dicopot. Nauzubillah min dzalik. Amit-amit coba. Kalau Bibirnya juga dirusak ya? Kabik gitu loh. digunting. Kayak benjol-benjol begitu, kayak nanah berkumpul di wajahnya. Kakinya kayak udah busuk. udah apa? Ngilu. Iya Ya, benar. Bayanginnya. Emang aku nggak tega loh melihat foto Betul, saya itu juga sih. si korbannya. Aku nggak tega sekali ya begitu. Sekali gitu ya Allah merembes mataku. Masya Allah, subhanallah, ini orang kok bisa Setega ya itu si ya. Taufik setega itu gitu ya. Apa dia tuh waktu nyongkel itu, gue Kebayang sih. kalau aku ketemu sih aku tonjok banget tuh. Iya sih. Udah gitu ketika itu ya, ketika ditangkap itu dia kayaknya Santai aja loh. santai aja ya. Orang-orang ada emang psikopat di lu. Itu ya ini sih apa? Bener. Iya sih. Lebih ke apa ya? Blood freeze. Darah dingin ya. Iya. Berdarah dingin ya. Nah, konon katanya sih ini karena dia cemburu nih menurut data yang kita dapat nih. Tuduhan dan cemburu buta yang menjadi motif utama Taufik Hidayat tega melakukan aksi keji tersebut karena didasari rasa cemburu nih. Pandangan Mak gimana Mak? Mak kalau misalnya papa atau ayah cemburu, apakah sebegitunya? Gak segitunya juga sih kalau cemburu. Kalau cemburu masa sampai dia melampiaskan dengan matanya dicongkel Iya. gitu loh. Mulutnya digunting, Astaga. digebukin, astaga. Benar-benar deh, aku sih sebetulnya gak tega mau bicara ya untuk di podcast ini. Tapi ini orang memang harus kalau menurut aku, kalau aku ditanya sama polisi, ini orang diapain nih? Digantung, dimatiin, dibunuh, tapi tidak langsung dor, perlahan-lahan. Biar dia merasakan gitu apa yang dirasakan si perempuan itu gitu loh, si korban. Kita dengarkan langsung juga pandangan Komisi 3 nih Mak. Ada Dewan dari Dapil Jawa Barat juga, Kang Raden. Gimana Kang? Sebagai anggota Dewan mengenai kejadian ini Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Ya, saya tuh dari Sampurasun. Pepes. Gak boleh dimain-mainin. Rampes. Sampurasun. Rampes. Kumaha Kang tentang kejadian ini sebagai Dapil Jawa Barat? Ya, saya emang wakil DPR ya, di bawah pohon rendang. Tadi Tolong dong, makan ini- rendang gitu. Iya nih enggak, soalnya komen-komen kita ini acara kok ketawa-ketawa padahal sebenarnya temanya serius. Tolong dong. Iya, serius, Kang. lebih serius ya, serius. Kumaha, Jadi mengenai masalah ini ya, saya menjikapi sebenarnya ini kasus yang sangat pelik dan memang sudah beberapa kali Pelik terjadi. apa pelit? Bisa lah itu. Sebetulnya ini kasus seperti ini yang sejenis itu sebenarnya udah ada, cuman yang kuak dan tersadis ini sih. Jadi sebenarnya udah ada beberapa dan mungkin ada pengalaman juga dari adiknya teman saya. Oh kenapa tuh Kang? Jadi di media ya, media nasional beliau bekerja dan adiknya ini sempat diculik Astaga. sama orang yang menyukai dirinya gitu. Astaga. Dibawa ke negeri antah berantah gitu hingga 4 tahun. 4 tahun lamanya diculik dan kondisinya itu ketika ditemukan kurus dan juga kayak orang linglung gitu. Oh my God, serius? Iya, jadi Tapi tidak luka. Tidak dilukain kalau Fisik ya? tubuhnya. mungkin nggak luka, cuman hanya mentalnya yang kena ya. Psikis ya, psikis Astaga. ya. Iya. Jadi hal seperti ini tuh sebenarnya udah ada beberapa, cuman yang baru bisa naik ke permukaan yang ini karena terlalu sadis ya, ya Bun ya. Sangat sadis bin sadis ya. Sementara namanya dia itu Taufik Hidayat lagi. Taufik Hidayat nih, kita sama-sama lihat ya. Tadi barusan Taufik aku lihat Hidayat. ya. Taufik Hidayat itu artinya itu luar biasa loh. Taufik Hidayat itu. Tapi ini yang Taufik Hidayat ini bukan Taufik Hidayat. Bulu tangkis Bulu loh. tangkis. Sekarang wakil Bukan menteri pembangun. dia, menteri olahraga Iya. loh. Bukan juga deh. Bukan. Jadi ini arti daripada Taufik Hidayat hilang ya tadi. Lucu ini nih. Kalau gini jangan dikat Mak, tolong. Nah, karena ini nih. lucu.
Taufik Hidayat adalah gabungan dua kata dari bahasa Arab yang bermakna pertolongan untuk meraih petunjuk. Masya Allah. Lah, ini pertolongan untuk meraih petunjuk, tapi justru dia berbuat seperti itu gitu loh. Seperti seharusnya dia jadi dai ya. Harusnya sih. Jadinya doi. Jadi Ya. pembegal. Pembegal bukan doi lagi itu mah. Karena ini Dodol juga kasusnya kasus percintaan mah. Nih jadi Iya. saya selaku ya wakil rakyat sebelah sana ya. Jadi menyikapi harusnya seseorang itu jika Lindungi. memang tidak bisa membahagiakan jangan menyakitkan. Nah, penting sekali itu. ini belum closing. Closing dia udah kata-kata Ari. Salah. Bahkan Mak gimana Mak sebagai orang tua, pesan ke orang tua yang lain gimana nih? Karena katanya nih si Mbak ini nih ya TR katanya diancam, pernah dipublish juga nih sama keluarganya tentang kasus ini, anak ini si Mas Taufik Hidayat ini. Cuman kali cuman ditelepon ke keluarga, udah jangan, udah aman, saya aman, baik-baik saja. Oh. Ya mungkin kayak itu gitu. di bawah Iya. Jadi dipegangin ya telepon. Nggak mungkin lah kan dia by phone, nggak mungkin lah dia bicara gitu kalau nggak lagi diginiin sama pisaunya si Iya Taufik. Ya saya dengan kejadian ini gimana pesan orang tua saya kita? berharap kepada para orang tua yang anak-anaknya sedang melanjutkan sekolah dengan kos atau atau kerja dengan rumah yang berpisah, ada setiap berkala terus memantau anaknya, terutama anak perempuan ya. Jadi kita tahu keadaan anak-anak itu bagaimana, dan jika anaknya sulit dihubungi, minta nomor catat nomor telepon teman-teman anak kita. Nah, dulu saya gitu tuh. Temenmu mana? Aku undang tuh anak-anak teman-temannya SMA tuh anda ke rumah. Biar kita tahu kasih, ya. Biar kita tahu. Betul aku sih. kasih Indomie, aku apa ya. Jadi tahu nama siapa. Aku juga tahu nomor telepon mereka. Jadi kalau ada apa-apa, nomor HP anak tidak diangkat, kita bisa tanya sama temennya. Betul. Ini si A kemana nih, gitu. Kok nggak diangkat? Nah itu mungkin nih ibu-ibu jangan lalai karena kita ada yang handphone yang memudahkan kita untuk bicara dalam detik itu juga kita bisa dapat jawaban dari anak atau kawannya kalau anak itu tidak bisa dihubungi. Jadi saran saya jika anak-anak itu kosnya di mana, teman-temannya itu siapa saja, dan dosennya itu kalau bisa ada juga nomor HP-nya. Betul. Ya, jadi kalau kita bisa tanya kepada ke dosen, apakah anak saya hadir di kampus sekolah, atau tidak, gitu kan? Itu saya tuh kenapa saya anak-anak saya dari TK sampai mahasiswa, saya tuh selalu menjadi ikut kegiatan komite sekolah. Jadi saya tahu perkembangan anak-anak gitu ya. Anak-anak mau kemana, mau kena mana, saya tahu gitu ya. Jadi itulah pentingnya ibu-ibu, kita mungkin ya ingin sih kita melepaskan lelah dengan anak-anak bersekolah ya, dengan berhura-hura dengan sesama ibu, tetapi pemantauan kita harus tetap terhadap anak-anak. Setuju. Ini adalah sebuah kisah dari seorang Taufik Hidayat. Tampangnya ganteng, keren, kelihatannya baik, betul. Tapi ternyata di belakangnya sadis. Dan semogalah orang tua yang anak dibuat seperti itu oleh Taufik diberi ketabahan iman dan merangkul anaknya sampai anak itu dapat kembali bersosialisasi di keluarga ataupun di tetangga. Dan mudah-mudahan sih ya ada dokter yang dapat mempermak wajahnya setuju. untuk kembali cantik seperti dulu. Nah,
Kang Didi aja kan sangat memperhatikan ya, Turun bukan tangan hanya anggota DPR loh, Bener. tapi Gubernur Jawa Barat pun Betul. merasa Bapak Aing merasa anaknya ayah dikit tuh kan, Setuju. langsung dia cari itu. Saya kasih 250 juta yang polisi langsung dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ampunnya itu si Taufik Hidayat mukanya kok muka ya Allah orang nggak kayak nggak bersalah ya. merasa bersalah, Betul. malah ketawa kecil. Bunda mak, aing Gemes. ada di deh pokoknya Bunda kalau suruh ngomong ini Sabar, tahan. Udah oke. oke. Nggak kebayang kalau tuh orang ada di sini dah. Betul. Kita silakan netizen atau teman-teman yang nonton Emak bisa komentar pandangannya tentang Taufik Hidayat dan YTR, semoga sembuh karena Menteri Kesehatan juga sudah juga bertanggung jawab dan turun tangan untuk kondisi. Alhamdulillah, YTR mudah-mudahan Pak Menteri bisa kembali menjadikan korban cantik ya. Amin. Amin. Kita kapan ya ke sana ya? Orang-orang udah pada ke sana. Mungkin ntar Bandung lagi kali Mak kita. Ke Bandung lagi ya. Mas Budi, Pak Budi gimana Kang untuk pesan-pesan hari ini Kang, kata-kata hari ini? Jadi kata-kata hari ini sedikit panjang ya. Jadi yang pertama, lebih pedulilah pada orang-orang tersayang sebelum sampai awalnya melayang. Jadi gini, nggak ada, ini buat anak-anak Gen Z khususnya ya, nggak ada sejarahnya perang menjomblo itu mati, tapi orang salah pilih pasangan ada yang mati beneran. Iya betul. Betul. Sampai bertemu lagi dan kita mengutuk keras kejadian ini. Semoga Taufik Hidayat dihukum setimpal-timpalnya. Setuju. Sampai bertemu lagi di Halimah Munawir Podcast selanjutnya.